قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Kita mulai dengan hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu. Ya. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan engkau merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau asabaka syai'un, yaitu syai'un yakrahu, syai'un takrahuhu, sesuatu yang mungkin tidak engkau suka, engkau mendapatkan sesuatu, artinya ketika berbicara hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya aku melakukan ini, seandainya aku begini, seandainya, maka hasilnya akan begini-begini. Faqul, walakin qul, akan tapi katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Katakan qaddarallah, Allah sudah takdirkan ini, dan apa yang Allah kehendaki maka Allah akan melakukannya. Fa inna law, karena law, ya, kalau seorang suka mengatakan law, seandainya, ini akan membuka pintu syaitan, amalan syaitan. Ya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi perkara itu menjadi dua jenis. Membagi perkara itu ada dua jenis.
dua macam. Yang pertama yang mungkin, ya, mungkin bagi seorang hamba untuk bisa mendapatkannya atau menghindarinya kalau hal itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Mungkin artinya sesuatu yang belum terjadi. Ya. Dia berusaha untuk mendapatkannya. Sesuatu yang mungkin ini, maka dia bisa berusaha untuk mendapatkannya dengan usaha yang dia lakukan, diiringi dengan apa? Diiringi dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada hal-hal yang memang tidak mungkin, ya, untuk dia ubah, yaitu hal-hal yang sudah terjadi pada masa yang telah lewat. Maka sikap seorang mukmin terhadap hal yang seperti itu, ya, dia hendaknya pasrah terhadap ridha, terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Sehingga dia mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, terjadi. Allah sudah menakdirkannya. Ya. Taib. Ini yang menjadi dasar poin yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'ah wa mimma yadfa'u bihi al-hamma wal qalq ijtima'ul fikri kullihi 'ala al-ihtimam bi 'amalil yawmil hadir wa qat'uhu 'anil ihtimam fil waqtil mustaqbal wa 'anil huzni 'ala al-waqtil madi. Dan di antara hal-hal atau sebab yang menghilangkan kegundahan, kegelisahan adalah memfokuskan pikiran kita terhadap waktu sekarang. Amalan apa yang bisa kita lakukan saat ini, kegiatan apa yang bisa kita hasilkan saat ini, fokus di situ. Bukan memikirkan hal-hal yang jauh di masa akan datang, ya, dalam artian memikirkan dalam artian sehingga dia resah, gelisah, kalau nanti gimana nih, bukan seperti itu. Karena ini kaitannya dengan hadis tadi. Dan tidak juga dia sedih terhadap apa yang telah terjadi pada waktu yang telah lewat. Walihada ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal hammi wal hazan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meminta perlindungan kepada Allah, ya, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, dan seterusnya. Ya Allah, a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku meminta perlindungan kepadamu dari alham wal hazan. Alham ya maknanya gelisah, resah. Al hazan
sedih, kesedihan. Apa bedanya? Fal haznu ala al-umuri atau al-huzn ala al-umuril madiyah allati la yumkin radduha wal istidrakuha. Ya, kesedihan itu adalah terhadap perkara-perkara yang sudah terjadi. Ya, tidak mungkin untuk diubah. Artinya yang terjadi ya sudah terjadi. Ya. Ini al-huzn atau al-hazan. Ya, pada perkara yang sudah terjadi, orang sedih, memikirkan, kok hasilnya begini ya? Kok hasilnya Arya sedih? Ya, adapun alham alladhi yahdus bisababil khauf minal mustaqbal. Alham adalah kegelisahan yang terjadi disebabkan karena kekhawatiran terhadap apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Ya. Fayakunul abdu ibna yaumihi, maka hendaknya seorang hamba itu, ya, diistilahkan di sini dia menjadi seorang ibna yaumi, yaitu dia fokus terhadap harinya, hari sekarang, apa yang bisa dia lakukan. Enggak usah khawatir dulu apa yang akan terjadi pada masa akan datang, apa yang sudah terjadi, ya, enggak usah disedihkan, karena kita tidak mungkin mengubahnya. Ya. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ini hadis luar biasa, ihris ala ma yanfa'uk ini. Taib. Fa inna yajma'u jiddahu wa ijtihadahu fi islahi yaumihi wa waqtihil hadir. Maka dia memfokuskan, ya, usaha dan kesungguhannya untuk memperbaiki waktunya yang sekarang ini. Ya. Fa inna jam'al qalbi ala dzalika yujibu takmilal a'mal wa yatasalla bihil abdu anil hammi wal hazan. Karena ketika hati itu dia fokuskan, ya, dia konsentrasikan terhadap yang demikian, yaitu dia fokus terhadap, ya, waktu yang sekarang, apa yang dia saat ini ada, maka ini akan menyebabkan dia, sebagai sebab dia untuk menyempurnakan kesungguhannya dan usahanya tersebut, karena dia fokus, karena dia tidak, ya, teralihkan dengan kesedihan terhadap apa yang terjadi pada masa yang lalu, atau kekhawatiran terhadap apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Apa yang bisa dia lakukan saat ini, dia lakukan seoptimal mungkin. Wa yatasalla bihil abdu anil hammi wal huzn. Maka dengan demikian seorang itu dia, ya, dia terhibur. Ya. Artinya dia sudah tidak memikirkan kesedihan dan kegundahannya lagi.